Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya bersama Profesor Dr. Kiai Didin Hafifuddin. Insyaallah dalam kesempatan ini pula kita akan mencoba menggali tentang sejauh mana urgensi dalam hidup dan kehidupan kita ini berinteraksi, berakrab-akrab dengan Al-Quran. Kita sapa dulu guru kita. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Kiai, dalam perkembangan kehidupan umat ini yang semakin hari dalam penelitian yang ada menunjukkan semakin jauhnya umat ini dari Al-Quran semakin terasa. Sebenarnya sejauh mana Pak Kiai urgensi kedekatan manusia ini dengan Al-Quran? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran yang berbahagia, Al-Quran itu adalah manhajul hayah, kurikulum kehidupan bagi kita. Menata kehidupan, baik kehidupan yang bersifat pribadi, keluarga, maupun juga bidang-bidang yang lainnya, termasuk menata masyarakat dan bangsa. Itu Allah sudah memberikan petunjuknya, pedoman yang lengkap. Itulah di Al-Quranul Karim. Al-Quran ini adalah bentuk dari cinta dan kasih sayang Allah kepada manusia, agar manusia selamat dalam kehidupannya. Makanya dalam surat Ar-Rahman, Asma'ul Husna yang dipergunakan untuk mengajarkan Quran itu adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allamal Quran. Ar-Rahman, Allah zat yang maha pengasih, maha mencintai, maha penyayang kepada hambanya. Allamal Quran, telah mengajarkan Al-Quran. Jadi Quran itu bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada manusia agar selamat kehidupannya dunia dan akhirat. Kenapa manusia dan terutama umat Islam, orang yang beriman harus dekat dengan Al-Quran, harus menjadikan Al-Quran sebagai bacaan harian. Kita harus membaca itu, kalau doa kita kan warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, dua kali ya. Betul, dalam sehari semalam itu minimal 2 kali ya, ana al-laili wa atrafan nahar, bisa malam hari, bisa ujung siang dan lain sebagainya, pagi atau sore. Kenapa? Karena Quran itu adalah akan mencerdaskan orang yang dekat dengan Quran, insya Allah akan cerdas. Dalam pengertian cerdas itu pengertian menurut agama. Apa yang dikatakan cerdas? Ati rabbaka fatusamma akilan, yaitu akan melahirkan kecerdasan dalam ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga kecerdasan dalam ilmu pengetahuan. Makanya para masyayikh ya, para ulama, para tokoh-tokoh Islam itu dulu mereka ahli dalam berbagai macam bidang. Ternyata mereka adalah penghafal Quran yang sangat luar biasa. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, imam mazhab yang lain, itu adalah mereka penghafal Al-Quran ya, sangat dekat dan akrab. Yang diberikan oleh orang tuanya itu pertama pendidikan Al-Quranul Karim, karena akan menghasilkan kecerdasan yang luar biasa. Masyarakat tidak akan bodoh ya untuk taat kepada Allah, untuk tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Akan terjadi ketenangan hidup, kedamaian hidup ketika manusia akrab dengan Al-Quran. Bahkan pendidikan pertama yang harus kita berikan pada anak-anak kita, salah satunya adalah dengan Al-Quran. Adibu auladakum bisalasi khisalin. Didiklah anak-anak kamu dengan 3 bentuk pendidikan. Pertama lah hubbi nabikum, cinta kepada Nabi. Wa hubbi ahli baiti, dan kecintaan kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, para pejuang, para mujahid, para sahabat yang luar biasa kiprahnya mereka dalam membangun umat, dalam membangun peradaban. Kemudian wa qiraatil Quran. Yang ketiga pendidikan Al-Quranul Karim, membaca Al-Quran. Fa inna hamalatal Quran fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh ma'a asfiyahi
Ya. Karena sungguhnya orang yang membawa Quran itu biasanya terbiasa membaca, mentadabburi, menghafal Quran, itu akan berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala di alam mahsyar pada saat tidak ada naungan selain naungan Allah, bersama dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, para nabi, para siddiqin dan lain sebagainya. Jadi luar biasa kemuliaan ya para penghafal Quran, para pengajar Quran. Bahkan Nabi mengatakan orang yang terbaik itu cuma dua. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mengajarkan Quran dan orang yang mempelajari Quran. Pembelajar Quran yang mengajarkan Quran. Man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang yang mengajar Quran dan orang yang mempelajari Quran. Jadi oleh karena itu kita harus akrab, harus dekat bermuamalah dengan Quran. Ya, bahkan di rumah yang suka dibacakan Quran itu akan turun keberkahan. Innal baital ladzi yuqra fil Qur'an tunzalu alaihimul barakah. Ya, di rumah yang suka dibacakan Quran, didengungkan kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat Allah, ya, itu akan tunzalu alaihimul barakah, diturunkan keberkahan. Kita hidup ini kan ingin berkah. Berkah itu apapun yang terjadi ujungnya baik. Ya, ketika kita sehat ujungnya baik, artinya sehat yang berkah. Ketika kita sakit ujungnya baik, artinya sakit yang berkah. Itu salah satu modal utama untuk mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan terbiasa membaca Al-Qur'an. Sebaliknya di rumah yang tidak pernah dibacakan Quran itu akan terasa sempit, akan terasa menyesakkan, akan menyebabkan kegelisahan, tidak akan terjadi ketenangan. Jadi begitu dahsyatnya pengaruh Al-Qur'an. Al-Qur'an telah membawa manusia pada peradaban yang tinggi. Al-Qur'an telah membawa kita pada kemajuan yang sangat dahsyat. Orang belum mengenal siapa dirinya, siapa Tuhannya. Kemudian turun Al-Quran menjelaskan itu semuanya. Karena itu umat Islam seharusnya dan seyogyanya untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat dekat kita. Ya, bacaan yang terus-menerus rutin kita baca. Silakan membaca yang lain, silakan sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi jangan lupakan bacaan inti kita adalah Al-Quran. Silakan baca ilmu-ilmu yang lain sebagai penunjang. Tapi bacaan yang utama kaum muslimin adalah Al-Quran. Dia merupakan barometer kebenaran. Ya, kalau orang sudah ngerti Quran, faham Quran dengan hati yang bersih, dia tahu kebenaran yang sesungguhnya. Dia tahu kebenaran yang dianggap dia seolah benar, padahal tidak benar. Kepalsuan itu akan bisa dibedah oleh Al-Quranul Karim. Berbahagialah Al-Quran, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Begitu, Pak Ustadz. Masya Allah, Allahu Akbar. Para sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita memang harus bangga menjadi pengajar Al-Quran, walaupun kadang di masyarakat kita tidak bonafit begitu Pak Kiai kelihatannya, tapi ternyata Rasulullah tegaskan seperti itu, bahwa orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran itu adalah manusia terbaik gitu. Subhanallah. Ini Pak Kiai, langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh para aktivis ini agar Quranisasi, gerakan Quran di Indonesia ini bangkit lagi, bergerak lagi, mulai pengajaran bacanya, kemudian belajar tahsin tilawahnya, kemudian tahfidnya, kemudian tafhimnya, ada juga mungkin juga kemudian mengamalkan dan mendakwahkannya. Langkah apa yang harus dilakukan? Pertama memang karena Quran itu kitab yang mulia, kitab yang suci, kitab yang agung. Karena berisikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka tentu setiap aktivis yang bergerak di bidang pengajaran Quran, ya, maka yang pertama harus bersih hatinya. Itu yang pertama, niatnya ikhlas. Itu pertama. Insya Allah dengan niatnya ikhlas, dengan kebersihan hati, itu akan menyebabkan Allah memudahkan segala urusannya. Yang kedua, aktivis Quran, para pengajar Al-Quran tidak boleh berhenti dari menggali ilmu, terutama yang berkaitan dengan metode pengajaran yang terus semakin diperbarui. Kita tahu kan metodenya kan berkembang ya. Betul. Dulu kita punya metode cuma satu, metode Baghdadiyah itu. Betul. Sekarang semuanya ada 108 metode tentang pengajaran baca. 108 metode, bayangkan itu. Ya, jadi memang harus diperkaya dengan metode. Ya, substansinya tetap bacaan Quran itu sama.
Ya, kita bersyukur bacaan Quran itu dimanapun, di negara manapun sama, sama standarnya sama, tajwidnya, ya kemudian makhrajnya sama. Tapi mungkin yang berbeda itu metode pengajaran. Ada inovasi tujuannya untuk memudahkan. Karena memang Quran itu kitab yang paling mudah. Dalam Al-Quran surat Al-Qamar ada 4 ayat yang sama yang menjelaskan Allah memudahkan Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami akan memudahkan Quran untuk difahami. Ya, lidzikri itu difahami, dibaca, dipelajari, dan kemudian juga kalau ada kesungguhan kita untuk diamalkan, tidak akan ada kesulitan. Fahal min muddakir. Adakah orang yang mau belajar? Ya, apalagi kalau kita memahami, ya, misalnya dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29, Allah menjelaskan ada 3 perbuatan utama yang akan menyebabkan hidup kita akan untung terus, tidak akan pernah merugi. Yang pertama ternyata innalladzina yatluna kitaballah. Orang yang membaca, terbiasa membaca Al-Quran. Oleh karena itu para aktivis pun juga di samping menggali metode-metode yang terbaru, ya, tapi kemudian juga sama-sama ikut terlibat dalam membacanya, membiasakan membaca. Misalnya begitu, ya. Sebagai contoh misalnya, kalau aktivis Quran, pengajar Quran minimal nih, ya, 1 hari itu 1 juz dia membacanya. Jangan sampai dia hanya mengajar saja tapi tidak mempraktekkan baca sendiri, karena itu akan menambah kesyahduan, ketenangan, ya, menambah kemantapan, ya, karena semakin kita baca semakin ternyata isinya luar biasa, kandungannya luar biasa. Makanya di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kemuliaan Al-Quran itu adalah la yasba' fil ulama, tidak akan pernah merasa puas para ulama yang menggalinya. Merasa terus ada saja masalah baru dalam Al-Quran itu. Makanya oleh itu berbahagialah yang jadi pengajar Al-Quran, aktivis Quran, insya Allah akan digolongkan ke bararah, ya, umat yang baik, ya, yang mulia, ya, yang menjadi keluarga Allah di dunia dan keluarga Allah di akhirat. Itu kan predikat yang luar biasa ahli Al-Quran itu. Masya Allah. Jadi ada 3 catatan saya ini Pak Kiai. Yang pertama, sebagai aktivis pengajar Al-Quran harus meluruskan niat agar tetap istiqomah. Yang kedua, kemudian harus terus menambah wawasan. Kemudian yang ketiga, membiasakan untuk mentadarusi, karena memang untuk kalau kita tadarus Al-Quran sebagai pengajar, kemudian ngajar kepada santri-santri ini memang pengaruhnya sangat besar bagi ya. Betul. Masya Allah. Jadi kita juga terlibat secara hati, ya, karena kita juga barusan baca misalnya, ternyata masuk ke dalam hati kita, masuk dalam pikiran kita. Jadi ketika mengajarkan juga rasanya ada sesuatu yang indah, tidak pernah bosan. Makanya pengajar Quran kan tidak pernah bosan, karena menikmati, ya. Masya Allah. Ya, saya aja kalau ngajar anak-anak itu ikut menikmati. Ya, cucu-cucu maksudnya, itu ternyata memang di antara mengajar yang paling indah itu mengajarkan Quran. Ya. Di kampus ngajar terus-terusan, ya, tapi kenikmatan mengajar itu adalah ketika kita mengajarkan Quran. Ya, luar biasa karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Barangkali masih ada lagi Pak Kiai. Jadi 1, 2, 3. Ini 1 meluruskan niat, kedua menambah wawasan, menambah pemahaman terhadap ilmu dan juga metode-metode menggali metode. Yang ketiga, membiasakan untuk mentadarusinya. Ya. Kemudian yang keempat, dengan mentadaburi juga kandungannya, maknanya, apa yang kita ajarkan. Sehingga misalnya walaupun misalnya baru baca di awal, tapi kalau ada kalimat Al-Quran yang indah yang perlu kita sampaikan, dijelaskan juga. Supaya menambah kecintaan. Intinya pada Quran itu adalah dibangunkan kecintaan. Kalau sudah cinta pada Quran itu luar biasa, kehidupan itu akan nikmat. Apapun juga yang menjadi masalah kita, insya Allah akan ada makhrajnya, akan ada jalan keluar yang terbaik. Begitu. Berarti memang yang keempat itu tadabbur, untuk mendalami bagi seorang pengajar dan seluruh kaum muslimin tentunya. Itu adalah satu keharusan, karena takwiman lil fikrah, akan meluruskan pola pikir, ta'arufan bimanhajillah, itu memang hanya melalui itu baginya. Iya, memang. Dan jangan lupa bahwa kalau kita berpegang teguh dengan penuh kesungguhan pada Al-Quran, pada sunnah Rasul, itu dijamin tidak akan pernah tersesat dalam hidup ini. Dan sekarang banyak pemikiran nih, intervensi pemikiran ghusul fikir yang sangat dahsyat, yang kadang-kala memalingkan pemikiran kita dari Islam, menjauhkan kita dari Islam.
Maka kemudian dengan Al-Quran, ya, dengan Sunnah Rasul, maka Rasul akan dijamin. Ya, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasul. Ya, tinggalkan buat kalian dua pusaka yang kalau kalian berpegang pada keduanya lan tadillu. Nah, dengan lan, ya. Masya Allah. Sampai lan takkidnya itu. Betul. Kalimat menggambarkan tidak akan pernah sekarang maupun juga di masa mendatang. Ditambah lagi dengan abada. Lan tadillu abada. Kalian tidak akan pernah tersesat sedikit pun selama-lamanya. Ya, sampai berjumpa dengan Allah pada saat kematian kita. Allah ya, Akbar. dan kemudian yaitu Al-Quran sebagai wahyu Allah dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Masya Allah, luar Makanya biasa. saya merasa bersyukur ini, ya Pak Ustadz, ya terus menerus menguatkan pengajaran Quran, mencetak para guru. Ini adalah perbuatan yang mulia, yang mudah-mudahan istiqomah semuanya. Amin, amin. Subhanallah. Syukran jazakallah khair Pak Kiai. Para sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para aktivis pengajar Al-Quran dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan nasihat dari guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Didin Afifuddin, yang ini tentu saja akan menjadi motivasi, menjadi penyemangat bagi kita semuanya dalam rangka mendakwahkan Al-Quran, mensyiarkan Islam dari kota hingga pelosok negeri, dan insya Allah sampai luar negeri pula. Mudah-mudahan ini sekali lagi menjadi semangat, menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk selalu istiqomah di dalam perjalanan mendakwahkan Al-Quran dimanapun kita berada. Akhirnya para sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah, ini di penghujung saya ingin menyapa Bapak Arifin, Bapak Suherman. Alhamdulillah saya bersama guru saya Profesor Dr. Kiai Didin Afifuddin, Slayer yang Bapak Arifin, Bapak Suherman berikan hari ini saya hadiahkan kepada guru saya sebagai laporan saya bahwa dakwah Al-Quran di Amanuban Timur, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur telah diterima, dan mudah-mudahan di sana menjadi terus berkembang pengajaran dan dakwah Al-Quran, dan kemudian lahir generasi Qurani dari Indonesia wilayah timur, dan mudah-mudahan ini benar-benar lahir mutiara-mutiara yang mendakwahkan Islam, mendakwahkan Al-Quran. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Akhirnya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IKI TV, inspirasi insan Rabbani.